Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Ahmad Syafi'i menjumpai adik-adik sekalian dalam kesempatan ini, dan saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Pelajar Digital. Baik, sahabat pelajar, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sosialisasi ya terkait daftar ulang PPDB SMK Negeri 1 Geraksan tahun pelajaran 2022-2023, di mana sebelumnya sudah kami sampaikan di WA grup, kemudian di Telegram terkait daftar ulang PPDB. Namun untuk memperjelas ya, sehingga mengurangi kesalahan nanti pada saat daftar ulang, di kesempatan ini saya akan informasikan kembali. Baik sahabat pelajar, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi yang sudah dinyatakan diterima ya. Selamat atas keberhasilanmu sekarang. Tetap semangat menimba ilmu, nikmatilah kebahagiaan ini, dan jangan lupa untuk bersyukur. Nah, ini merupakan masih tahap awal ya. Tantanganmu di depan masih banyak ya, sehingga semangat harus selalu dipertahankan nanti sampai dengan kamu lulus di SMK Negeri 1 Geraksan. Baik, terkait daftar ulang yang perlu diperhatikan ya, pertanyaannya dari sahabat sekalian, berkas apa saja yang perlu dipersiapkan nantinya saat daftar ulang nanti ya SMK Negeri 1 Geraksan. Tentunya saya sampaikan kembali, yang pertama adalah surat keterangan tidak buta warna ya, surat keterangan tidak buta warna dari dokter, puskesmas, nah ini koma ya, dari dokter, puskesmas, rumah sakit, atau surat pernyataan wali murid. Nah, di sini ada atau ya. Jadi kalau misalkan sahabat pelajar ya, adik sekalian tidak memiliki surat keterangan tidak buta warna ya, itu bisa digantikan dengan surat pernyataan wali murid ya. Nah, jadi kalau sudah punya surat keterangan tidak buta warna dari dokter atau puskesmas, jadi yang dari surat pernyataan wali murid untuk buta warna tidak usah ya, itu. Jadi salah satu saja. Kalau misalkan tidak ada, berarti harus surat pernyataan wali murid ya, surat pernyataan tidak buta warna itu ya. Mudah-mudahan dimengerti poin ini. Dan ini ada tulisan merah khusus jurusan PPLG ya, TJKT dan DKP. Tentunya sudah tahu ya apa itu PPLG ya, pengembangan perangkat lunak dan GIM ya. Nah, itu konsentrasinya ada dua, rekayasa perangkat lunak, pengembangan GIM ya. Nah, itu wajib ya, surat keterangan tidak buta warna. Kemudian TJKT ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya. Nah, itu teknik komputer jaringan. Nah, ini wajib ya untuk surat keterangan tidak buta warna ya. DKP ya, desain komunikasi visual. Nah, ini juga wajib
menggunakan surat keterangan tidak buta warna ya. Untuk jurusan seperti pemasaran, manajemen perkantoran dan lain bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga itu tidak perlu surat keterangan buta warna, tidak buta warna ya. Nah, itu bab 1, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian yang kedua, unduh bukti penerimaan. Nah, ini wajib semua jurusan ya. Ini kalau sudah dinyatakan lolos tentunya bisa diunduh ya. Di sistem itu ada pilihan unduh bukti penerimaan, itu kalian unduh dan kalian print, nanti diserahkan ke daftar ulang. Kemudian surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, ini bisa asli atau bisa fotokopi, tapi dilegalisir sahabat sekalian ya, surat keterangan lulus. Kemudian fotokopi kartu keluarga. Nah, fotokopi kartu keluarga ini sudah jelas ya, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian fotokopi akte kelahiran ini juga jelas. Kemudian surat pernyataan orang tua, nah, itu juga sudah jelas. Nanti akan saya kirim di grup WA atau Telegram, atau juga bisa di-download di sini ya. Nah, itu. Kemudian surat pernyataan peserta didik, materai 10.000, itu semua wajib. Form isian buku induk itu juga nanti bisa di-download ya. Kemudian fotokopi salah satu bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Ini khusus jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, ini fotokopi kartunya ya, itu bisa dibawa ya. Kemudian tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua. Ini khusus jalur afirmasi anak buruh ya, kalau mengambil jalur itu. Kemudian fotokopi surat penugasan orang tua dari kantor atau lembaga perusahaan yang mempekerjakan ya, khusus jalur perpindahan tugas orang tua anak guru atau tenaga kependidikan. Kemudian surat keterangan dari direktur rumah sakit tempat orang tua atau wali bertugas, ini khusus jalur perpindahan tugas orang tua anak tenaga kesehatan ya. Fotokopi piagam lomba kejuaraan, khusus jalur prestasi lomba ya. Fotokopi rapot semester 1 sampai dengan 5 yang dilegalisir ya, itu khusus jalur prestasi nilai akademik. Tuh yang perlu diperhatikan ya. Yang tulisan merah ini perhatikan ya, berarti khusus jurusan, berarti jurusan ini saja, atau khusus jalur berarti jalur ini saja yang membawa persyaratan tersebut ya. Jadi yang tidak ada tulisan merahnya berarti semua jurusan itu wajib, seperti ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, semua wajib ya, semua wajib. Dan jalur yang ditentukan, perhatikan, nah itu diperhatikan ya. Fotokopi salah satu bukti keikutsertaan, nah berarti khusus jalur afirmasi. Kalau jalur prestasi nilai akademik nggak usah bawa bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu, tidak usah, karena dia mengambil jalur prestasi akademik. Nah, jalur prestasi akademik yang dibawa adalah fotokopi raport semester 1 sampai dengan 5. Itu diperhatikan ya, yang tulisan merah ini sahabat sekalian. Oke, saya lanjut. Nah, berkas bisa didownload di link yang sudah ditentukan atau di grup calon siswa WA dan Telegram. Itu tadi ya, di bawah ini loh. Ini ya, bisa diunduh di sini. Nih, https://bit.ly, ini ya, diunduh di sini. Atau bisa di grup WA, itu juga saya kirim, dan di grup Telegram. Nah, itu ada 7 file yang saya kirim ya. Ada checklist fisik, ada form isian buku induk, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan peserta didik ya, checklist berkas, surat pernyataan tidak buta warna, surat pernyataan penanggung jawab mutlak. Nah, ini 7 ini yang saya kirim ya.
Ada yang bentuknya PDF, ada yang bentuknya doc ya, dokumen, atau nanti bisa di-download nanti bentuknya Word ya. Jadi silahkan dipilih. Mau pilih yang bentuknya PDF, itu sudah tidak bisa diedit, tinggal ngeprint saja langsung. Yang bentuk doc juga seperti itu ya, tergantung selera kalian, pilih yang file yang tipe mana. Itu semuanya di print, semuanya saja di print ya. Namun yang menjadi catatan ini yang nomor 7 ini ya, surat pernyataan penanggung jawab mutlak. Itu bagi yang kakaknya baru ya, yang kakaknya baru, misalkan karena pindah rumah misalkan. Nah, itu harus karena kakaknya baru, belum baru masuk ke dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB 2022. Di paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB 2022. Maka ini wajib surat pernyataan penanggung jawab mutlak, itu juga di print. Tapi kalau sudah kakaknya tidak bermasalah ya, atau kakaknya sudah kakak lama ya, itu nomor 7 tidak usah dikumpulkan ya. Kalau mau di print ya silahkan aja ya, tidak masalah ya. Untuk jaga-jaga di print saja semua 1 sampai dengan 7. Siapa tahu nanti rekannya ada yang butuhkan nomor 7 ini, bisa dikasihkan ya. Oke, itu terkait berkas. Selanjutnya, kapan daftar ulang? Nah, ini diperhatikan. Untuk daftar ulang itu sudah ditentukan jadwalnya ya. Untuk jurusan teknologi informasi, yaitu ada 2 ya, jurusan teknologi informasi, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game PPLG ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi TJKT ya, seni dan ekonomi kreatif yaitu desain komunikasi visual DKV ya, atau jurusan teknologi informasi seni dan ekonomi kreatif ya, ini semua PPLG TJKT ya, DKP itu tanggal 7 Juli sahabat sekalian ya, itu tanggal 7 Juli, jangan salah ya. Untuk jurusan TI kemudian desain komunikasi visual, TI itu mencakup PPLG, TJKT ya, kemudian seni dan ekonomi kreatif itu DKP ya. Nah itu tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli, jangan sampai salah tanggal ya. Kemudian untuk jurusan bisnis dan manajemen, nah itu ada akuntansi dan keuangan lembaga ya, AKL, manajemen perkantoran dan layanan bisnis MPLB ya, kemudian pemasaran ya, pemasaran itu ada 2 ya, bisnis digital dan bisnis retail ya, nah, itu masuk pemasaran, berarti tanggal 8 Juli 2022 ya. Saya ulang lagi, untuk jurusan bisnis dan manajemen terdiri dari akuntansi dan keuangan lembaga ya, akuntansi, manajemen perkantoran dalam bisnis, manajemen perkantoran, pemasaran PM, itu bisnis digital, bisnis retail itu tanggal 8 Juli 2022 sahabat sekalian ya. Nah ini perhatikan jamnya, jam pelayanan. Nah, jadi sudah mulai dilayani itu jam 7.30 sampai 11.30. 11.30 sampai itu panitia istirahat isoma ya, sampai 12.30. Dilanjut lagi setelah 12.30 sampai dengan 14.00. Harapannya semuanya sudah selesai di setiap tanggalnya ya, tanggal 7 Juli kemudian tanggal 8 Juli. Dan pelayanannya ini diperhatikan ya, 7.30 sampai 11.30, 11.30 12.30 istirahat dulu semua panitia, kemudian lanjut 12.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya di SMK Negeri 1 Keraksan ya.
itu. Tolong diperhatikan waktu dan tanggal yang sudah ditentukan ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu sahabat kalian. Kemudian saya lanjut. Nah, ini ada ketentuan map. Nah, ini ya, perhatikan. Ini fungsinya supaya panitia mudah ya untuk mengelompokkannya, seperti itu ya, mengelompokkan data sahabat sekalian ya, biar mudah. Jadi semua berkas daftar ulang dimasukkan ke dalam map Snell Hector ya. Sudah tahu semua, sudah saya kirim di grup map Snell Hector seperti apa, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk pengembangan perangkat lunak dan game, PPLG itu warna oranye ya. Tuh. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, TJKT, itu warna hijau. Desain komunikasi visual, DKP, itu warna biru sahabat sekalian. Akuntansi dan keuangan lembaga, AKL, warna kuning. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis, MPLB, merah muda ya. Pemasaran merah ya, bisnis digital dan bisnis retail tadi ya, pemasarannya. Nah itu. Nah ini ada yang tanya, Pak, untuk yang warna merah muda sulit Pak didapat gitu ya. Kalau misalkan nggak dapat, kalau yang dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ini bisa diganti warna biru ya, bisa pakai warna biru. Nah, sekali lagi, kalau sulit menemukan yang warna merah muda khusus yang manajemen perkantoran dalam bisnis, bisa diganti dengan yang warna biru. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nemu ya, kalau nggak ada ya warna biru ya. Intinya kalian tidak dipersulit ya. Nah khusus ini yang manajemen perkantoran dalam bisnis merah muda, karena katanya susah gitu ya nyarinya, bisa diganti warna biru. Itu sahabat sekalian. Selanjutnya, nah ini kita kenalan ya, kenalan dulu ya jurusan ya, program dan konsentrasi kalian yang ada di SMK Negeri 1 Keraksan, yang biar lebih familiar ya. Ini tadi ada bisnis dan manajemen, tadi saya sampaikan ya. Nah, bisnis manajemen itu apa saja? Itu ada berarti ada pemasaran, manajemen perkantoran dan bisnis, ada akuntansi dan keuangan lembaga. Konsentrasinya kalau pemasaran ini ada dua nih, bisnis digital dan bisnis retail. Kalau MPLB ini konsentrasinya yang diambil cuma satu ya, manajemen perkantoran. Begitu juga dengan akuntansi ya, akuntansi dan keuangan lembaga, AKL. Nah, ini konsentrasi kejualannya juga yang diambil cuma satu ya, akuntansi. Intinya kalian harus paham, kalau MPLB ya tahu ya, berarti konsentrasinya adalah manajemen perkantoran. Nah, pemasaran berarti konsentrasinya ada dua ini, entah itu kalian bisnis digital atau bisnis retail. Kemudian teknologi informasi, nah itu ada dua nih, teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya, TJKT ya. Nah yang pengembangan perangkat lunak ini juga ada dua nih nantinya ya, ada rekayasa perangkat lunak dan pengembangan game. Berarti kalau PPLG itu konsentrasinya ya dua ini ya, seperti itu. Kemudian teknik komputer dan telekomunikasi ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, TJKT ya. Ini konsentrasinya yang diambil adalah satu ya, teknik komputer dan jaringan. Ini sahabat sekalian. Kemudian sekarang desain komunikasi visual, DKP, itu masuk ke seni dan ekonomi kreatif sekarang sahabat sekalian ya. Nah, konsentrasinya juga yang diambil oleh sekolah satu ya, yaitu desain komunikasi visual ya, paling mendekati sahabat sekalian ya. Itu sedikit tambahan perkenalan program dan konsentrasi kalian di SMK Negeri 1 Keraksan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bisa di grup WA atau bisa di grup Telegram ya, atau
kalau pengen simple ya, langsung di komentar YouTube ini ya. YouTube ini kalian tanyakan di situ, nanti saya jawab ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini ya, biar ada notifikasi jika ada video berikutnya. Terima kasih sahabat sekalian, semoga sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.